to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't 'cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it's orange from 3% peroxide thanks to Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. 1. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem peredaran darah manusia berfungsi yaitu transportasi, penjaga suhu tubuh, perlindungan, dan penyangga. Sistem peredaran darah terdiri dari darah, jantung, pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah vena. A. Darah. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah. Komponen penyusun darah, plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Fungsi darah bagi tubuh yang utama adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida untuk menunjang sistem respirasi tubuh. 1. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Bukan hanya itu saja, salah satu fungsi plasma adalah pembuangan limbah dari fungsi seluler yang membantu menghasilkan energi. Plasma menerima dan mengangkut limbah ini ke area lain dari tubuh seperti ginjal atau hati untuk ekskresi. 2. Sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah salah satu jenis sel darah yang mengalir dalam tubuh. Eritrosit memerankan fungsi penting dalam kelangsungan hidup, yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. 3. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit atau sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. 4. Keping darah atau trombosit. Trombosit adalah sel darah yang memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah saat terjadi leukemia. B. Mekanisme pembekuan darah. Apa itu mekanisme pembekuan darah? Mekanisme pembekuan darah adalah kondisi menggumpalnya darah di sekitar luka. Untuk menghentikan pendarahan yang terjadi, mekanisme ini otomatis dilakukan oleh tubuh supaya tubuh tidak kehilangan terlalu banyak darah saat terluka. 1. Proses pembekuan darah. Ketika kita terluka dan mengeluarkan darah, trombosit akan segera melekat di dinding jaringan, pembuluh darah dan membentuk sumbatan yang bisa memberikan perlindungan darurat supaya darah yang keluar tak berlangsung secara terus-menerus. Jadi, ketika kita terluka dan berdarah, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Faktor-faktor pembekuan darah. A. Protombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protombin dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protombin akan diubah menjadi trombin. B. Fibrinogen. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di hati dan dapat diubah menjadi fibrin. C. Ion kalsium. Ion kalsium merupakan ion anorganik dalam plasma dan serta dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Ion kalsium diperlukan pada seluruh proses pembekuan darah. D. Tromboplastin. Tromboplastin adalah protein plasma atau enzim yang disintesis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerja. E. Vitamin K. Vitamin K adalah vitamin yang sangat penting dalam sintesis protombin dan faktor pembekuan lainnya di dalam hati. C. Golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Penggolongan darah terbagi menjadi dua, yaitu 1. Penggolongan darah sistem ABO dan penggolongan darah sistem RH atau rhesus. 1. Penggolongan darah sistem ABO. Sistem golongan darah ABO digunakan untuk menunjukkan adanya salah satu, keduanya, atau tidak satu pun dari antigen A dan B dalam eritrosit. Dalam transfusi darah manusia, sistem golongan darah ini merupakan yang paling penting dari 36 sistem klarifikasi. 2. Penggolongan darah sistem RH atau rhesus. Rhesus adalah sistem penggolongan darah berdasarkan ada atau tidak adanya protein antigen D di permukaan sel darah merah. Nama lainnya adalah faktor rhesus atau faktor RH. Nama ini diperoleh dari monyet jenis rhesus yang diketahui memiliki faktor ini pada tahun 1940 oleh Carl Landsteiner. D. Uji golongan darah. Golongan darah sementara itu, uji golongan darah sistem RH atau rhesus menggunakan serum anti-D. Analisis golongan darah dilakukan berdasarkan hasil reaksi penggumpalan darah terhadap jenis serum yang digunakan. E. Transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah ke basis darah.
O disebut donor universal karena golongan darah O tidak memiliki agglutidongen atau antigen untuk digumpalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah, asalkan volume transfusinya sedikit. Golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki agglutinin atau antibodi dalam plasma darahnya yang akan menggumpalkan darah sehingga dapat menerima darah dari donor semua darah. Jantung adalah organ seukuran kepalan tangan yang berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini adalah bagian utama dari sistem peredaran darah di dalam tubuh setiap orang. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali seluruh organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Jantung menyediakan dan mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan yaitu sebagai berikut. A. Epikardium. Epikardium merupakan bagian luar yang menutup permukaan jantung dan tersusun dari lapisan sel-sel mesotelium yang berada di atas jaringan ikat. B. Miokardium. Miokardium merupakan bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. Ketebalan miokardium pada tiap ruangan jantung bervariasi. C. Endokardium. Endokardium merupakan bagian dalam yang tersusun dari lapisan endotelium. Endokardium melapisi jantung, katup, dan berhubungan dengan lapisan endotelium pembuluh darah yang memasuki dan meninggalkan jantung. Selain itu, jantung memiliki 4 ruangan yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri serta ventricle bilik kanan dan kiri. Sistem pengaturan jantung. A. Nodus sinoatrialis atau nodus SA adalah suatu daerah kecil khusus di dinding atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. B. Nodus atrioventricle atau nodus AV adalah suatu berkas kecil sel-sel otot jantung khusus yang terletak di dasar atrium kanan dekat septum. C. Berkas His atau berkas anteroventricle adalah sel-sel khusus yang berasal dari nodus AV dan masuk ke septum anteroventricle. D. Serat Purkinje. Serat Purkinje adalah serat-serat halus terminal yang menjulur ke berkas His dan menyebar ke seluruh miokardium ventricle. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tubung atau saluran tertutup dan bercabang yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam yaitu arteri, kapiler, dan vena. A. Pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Dinding arteri terdiri atas 3 lapis yaitu sebagai berikut. A. Tunika eksterna merupakan lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan berfungsi menguatkan dinding arteri. B. Tunika media. Tunika media merupakan lapisan tengah yang terdiri atas jaringan otot polos dan serabut elastis. C. Tunika intima merupakan lapisan dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. B. Kapiler. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus, berdiameter sekitar 0,008 mm serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke cairan. Dinding kapiler tersusun dari selapis endotelium. Kapiler menghubungkan arteriol dengan venula. Kapiler juga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Penghubung antara arteri dengan vena. 2. Mengambil zat-zat dari kelenjar. 3. Tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. 4. Menyerap zat makanan dari usus. 5. Menyaring darah yang terdapat pada ginjal. C. Vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Struktur lapisan pada dinding vena seperti pada dinding arteri. Akan tetapi, jumlah otot polos dan serabut elastisnya lebih sedikit sedangkan jaringan ikat fibrosanya berjumlah lebih banyak. Vena memiliki dinding yang tipis dan dapat mengembang menampung 75% total darah, mengembalikan darah ke jantung dengan tekanan yang sangat rendah, serta memiliki katup-katup seperti kelopak yang muncul dari dalam. Katup pada vena berfungsi untuk mencegah aliran balik sehingga darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Sistem vena terdiri dari venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. G. Mekanisme peredaran darah manusia. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada 2 macam yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang yaitu sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Peredaran darah pada janin atau fetus. Ketika masih di dalam kandungan, janin akan mendapatkan oksigen dan zat nutrisi dari darah ibu melalui plasenta.
Plasenta merupakan jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah sebagai tempat pertukaran zat. Zat yang diperlukan janin akan diambil dari darah ibu, sedangkan yang tidak berguna akan dikeluarkan. Plasenta terbentuk sekitar minggu ke-8 kehamilan. Pengukuran tekanan darah arteri. Tekanan darah adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Denyut nadi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi adalah pemeriksaan denyut pada pembuluh nadi atau arteri yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi yaitu sebagai berikut: usia, jenis kelamin, irama sirkadian, bentuk tubuh, aktivitas, stres dan emosi, suhu tubuh, volume darah, dan obat-obatan. Sistem limfa. Sistem limfa merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi. Fungsi sistem limfa yaitu sebagai berikut: mengembalikan kelebihan cairan jaringan, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan, mengembalikan protein plasma ke dalam sirkulasi agar protein plasma tidak terkumulasi dan tidak mengganggu dinamika kapiler. Sistem limfa terdiri atas organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit, pembuluh limfa, serta cairan limfa. 1. Organ limfa antara lain: A. Nodus limfa. Nodus limfa merupakan struktur berbentuk oval menyerupai bentuk buncis berukuran 1-20 mm tersusun dari sejumlah pembuluh limfa, serta berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel asing, misalnya bakteri, agar tidak menyebar ke jaringan tubuh. B. Kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang terletak di dada berwarna kemerahan, terdiri atas 2 lobus dan berperan dalam sistem kekebalan karena memproduksi limfosit T. C. Kelenjar amandel. Kelenjar amandel terletak di bagian kanan dan kiri faring di belakang rongga mulut. Tonsil berfungsi menahan mikroorganisme, misalnya bakteri, virus, yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. D. Limfa atau lien adalah kelenjar berwarna ungu tua terletak di sebelah kiri abdomen di bawah iga ke-9, ke-10, dan ke-11, dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Limfa berfungsi menghasilkan limfosit dan zat antibodi, menghancurkan sel darah putih dan trombosit, serta menghasilkan sel darah merah pada masa janin. 2. Pembuluh limfa. Pembuluh limfa terdapat di seluruh tubuh dan organ tubuh kecuali saraf, pusat, bola mata, telinga dalam, epidermis kulit, kartilago, dan tulang. 3. Cairan limfa atau getah bening adalah cairan jaringan yang diabsorpsi ke dalam kapiler limfa berwarna kekuning-kuningan, serta mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Cairan limfa tidak mengandung sel darah merah dan karbon dioksida. A. Aliran limfa. Cairan limfa berasal dari cairan jaringan melalui difusi atau filtrasi ke dalam kapiler-kapiler limfa hingga masuk ke sirkulasi darah melalui vena. Sekitar 3 liter cairan limfa masuk ke dalam sirkulasi darah selama 24 jam. Terdapat 2 macam batang saluran limfa utama, yaitu sebagai berikut. Ductus lymphaticus sinistra kiri disebut juga ductus thoracicus, mengumpulkan cairan dari seluruh tubuh kecuali kuadran kanan atas. Ductus lymphaticus dextra atau kanan merupakan pembuluh limfa yang pendek serta menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kanan, leher kanan, dada kanan, lengan sebelah kanan. Gangguan sistem peredaran darah. Gangguan, kelainan, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah dan sistem limfa antara lain sebagai berikut: anemia, hemofilia, leukemia, siklemia, talasemia, hipertensi, hipotensi, trombus, embulus, jantung koroner, varises, hemoroid. Teknologi sistem peredaran darah, penyakit, kelainan, dan gangguan jantung merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia. Berbagai teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia telah banyak dikembangkan. Beberapa teknologi yang sudah diketahui yaitu sebagai berikut. 1. Ekokardiograf adalah suatu teknik untuk mengetahui struktur internal mediagnosis adanya gumpalan darah, arah, aliran darah, tumor anatomi. 2. Pemindaian dengan bahan radioaktif adalah cara yang aman untuk mendeteksi adanya penyakit jantung dengan menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya. Transplasi jantung. Transplasi jantung merupakan teknik yang dianggap terbilang paling sukses. Banyak pasien yang antri menunggu ketersediaan organ jantung baru, tetapi persediaan organ jantung tersebut masih terbatas. Angioplasti. Angioplasti adalah teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah yang tidak pernah menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka. To Colorado, it's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't 'cause we kissed on that